Jadi, terkait dengan kesesuaian pakan yang diberikan yang berhubungan dengan umur ikan, bahwa ikan yang berukuran kecil itu memerlukan kebutuhan pakan yang lebih banyak ya, bisa mencapai 100% dari bobot biomas atau bobot rata-rata ikan yang dipelihara. Dan umumnya ikan-ikan kecil memiliki kebutuhan pakan yang lebih banyak persatuan berat tubuhnya, kemudian dengan frekuensi pemberian pakan yang lebih banyak. Jadi untuk ikan-ikan kecil dapat diberikan pakan bahkan mencapai 10 kali, 8 kali, atau 7 kali gitu per harinya. Kemudian dosisnya juga bisa lebih besar, bisa sampai 10%, 100% gitu, tergantung dari umur. Ya, umur larva, umur benih, dan sebagainya. Nah, pemberian pakan buatan atau pakan buatan tadi sudah disinggung di atas bahwa pakan buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh ikan. Jadi bahan-bahan yang digunakan itu disusun sedemikian rupa dengan mempertimbangkan jenis ikan yang dipelihara. Jenis ikan-ikan karnivor tadi sudah dikemukakan di atas itu lebih banyak, akan lebih baik komposisi penyusun pakan buatan tersebut berasal dari protein atau bahan-bahan hewani untuk ikan karnivor. Sedangkan untuk ikan-ikan herbivora seperti grass carp, kemudian ikan kaloi ataupun sejenisnya, yaitu ikan yang mengkonsumsi secara alami pakan dari tumbuh-tumbuhan, maka komposisi pakan untuk pembuat pakan buatannya itu lebih banyak bersumber dari protein nabati, baik itu dari kedelai, dari jagung, dan sebagainya. Sedangkan untuk ikan-ikan karnivor lebih banyak dipergunakan dari bahan-bahan hewani seperti tepung ikan, tepung bekicot, dan sebagainya. Nah, berdasarkan jenis pakan tadi di atas sudah dikemukakan bahwa ada yang berbentuk cair, dalam bentuk pasta, dalam bentuk tepung, kapsul, dalam bentuk remah, ataupun pelet. Untuk ukuran pelet juga berbagai jenis ukuran, dari ukuran kecil sampai ukuran besar yang diperuntukkan baik untuk benih, masa pembesaran, ataupun untuk indukan. Kemudian jenis pakan tadi juga sudah dikemukakan, ada jenis yang terapung, itu pada saat diberikan maka dia akan mengapung dalam waktu yang cukup lama di permukaan. Sedangkan untuk pakan yang melayang, itu pada saat diberikan kepada ikan, dia akan langsung turun di bawah permukaan air. Dia akan melayang-layang di kolom air. Nah, ini ditujukan pada ikan-ikan yang memiliki kebiasaan makan tidak di dasar juga tidak di permukaan. Tadi sudah diberikan contoh jenis ikan seperti ini diantaranya adalah ikan bandeng. Sedangkan untuk pakan tenggelam itu diperuntukkan untuk ikan-ikan yang secara umum kebiasaan mencari makannya di dasar kolam. Seperti udang, tadi sudah diberikan contoh, udang, kepiting adalah jenis-jenis pakan yang cocok adalah pakan tenggelam. Kemudian jenis pakan ikan buatan berdasarkan tahapan budidaya. Nah, tadi bahwa ada tahapan pembenihan. Nah, untuk tahapan pembenihan biasanya pada pasca atau pos larva gitu, setelah kuning telur habis, maka dalam fase pembenihan gitu, ikan-ikan larva ataupun pos larva itu diberikan pakan alami. Jadi pakan alami. Nah, kemudian untuk menunjang
ketersediaan pakan alami. Kalau pakan alami tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, maka diberikan pakan dalam bentuk tepung, ya, dalam bentuk tepung ataupun powder ya. Nah, untuk fase pendederan baru bisa digunakan pakan buatan yang lebih besar, ataupun kalau menggunakan pakan alami jenis cacing-cacingan ya. Biasanya cacing to be fed itu adalah pakan yang favorit untuk dipergunakan bagi ikan di fase pendederan. Tapi untuk pakan buatan biasanya menggunakan pakan dengan ukuran yang kecil. Sedangkan fase pembesaran itu menggunakan pakan-pakan berukuran besar ya, bisa rata-rata 3 milimeter gitu ya, ataupun lebih besar dari itu. Demikian juga untuk fase pemeliharaan indukan yang ditujukan untuk memacu perkembangan gonad. Nah, biasanya untuk fase pemeliharaan indukan itu sangat diperhatikan kandungan nutrisi dan nilai protein yang terkandung dalam pakan. Itu umumnya di atas 35% ataupun di atas 40%. Nah, kemudian berikutnya adalah yang harus diperhatikan dalam manajemen pemberian pakan, yaitu terkait dengan dosis dan frekuensi pemberian pakan. Nah, apa itu dosis pakan ataupun feeding rate? Dosis pakan merupakan takaran ataupun jumlah persentase pakan harian yang dibutuhkan per satuan bobot populasi. Atau istilah lain yang dikemukakan oleh Savitri bahwa feeding rate adalah jumlah pakan yang diberikan setiap hari pada ikan ataupun udang, dan dihitung berdasarkan biomasa. Nah, contohnya seperti tabel di sebelah kanan ini ataupun di bawah ini ya. Ini sudah ditetapkan gitu ya, sebagai contoh gitu bahwa dosis pakan itu kalau untuk kakap putih ya, untuk ukuran ikan dengan berat 5 sampai 20 gram per ekor, maka dosis pemberian pakannya 2 sampai 4% per bobot biomasa. Sedangkan untuk ikan dengan berat 20 sampai 100 gram per ekor, dia akan lebih kecil persentase atau dosis pemberian pakannya, yaitu 1,5 sampai 2% saja per harinya. Sedangkan untuk ukuran yang lebih besar, 100 sampai 200 gram, dosis ataupun persentase pemberian pakannya juga akan lebih kecil, yaitu 1,2 sampai 1,5% per harinya. Diikuti dengan yang 200 sampai 300 gram per ekor, maka pemberian pakannya per hari 1 sampai 1,2% dan akan lebih kecil jika berat per ekornya lebih dari 300 gram, maka dosis pemberian pakan atau persentase pemberian pakannya 0,8 sampai 1% saja setiap harinya. Nah, kalau tabel yang di atas ini terkait dengan untuk ikan nila ataupun ikan lele. Ini bisa diperhatikan bahwa jika berat ikan, ini ukuran benih, gitu ya, ukuran benih 0 sampai 5 gram, maka pemberian pakannya 8 sampai 4 kali per hari. Nah, kemudian kalau beratnya 5 sampai 30 gram, maka pemberian pakannya 5 sampai ini terkait dengan frekuensi pemberian pakan ya, terkait dengan frekuensi pemberian pakan. Kalau terkait dengan dosis, ini beberapa referensi bisa dilihat bahwa kisaran pemberian pakannya itu bisa mencapai kalau untuk ukuran pembesaran ya seperti 30 sampai 200 gram ini biasanya dosis pemberian pakannya bisa 3%, 4% per harinya. Dan itu dikalikan dengan bobot biomas. Nah, bagaimana cara menghitung? Ya, menghitung dosis pakan ataupun kebutuhan pakan harian. Nah, ini terdapat rumus ya, rumus untuk
menentukan jumlah pakan harian yang diberikan pada ikan yang dipelihara. Cara menghitungnya adalah tentukan dulu bobot biomas ya. Bobot biomasnya adalah mengalikan dengan bobot rata-rata ikan. Jadi per ekornya berapa gram, berapa kilogram, kemudian dikalikan jumlah ikan yang dipelihara saat kita memberikan penyelesaian pakan. Jadi bobot rata-rata ini adalah bobot ikan per ekor. Misalnya, jika dari hasil sampling ataupun pengukuran ikan, kita lakukan penimbangan didapatkan rata-rata per ekornya 10 gram, ya 10 gram, kemudian jumlah ikan ditebar itu ada 100 ekor, maka berat biomasanya adalah 1000 gram, 1 kilogram berat biomasanya. Tapi kalau berat rata-rata, kalau ikan yang dipelihara itu 10.000 ekor dengan berat rata-rata tadi itu 10 gram, maka bobot biomasnya adalah 100.000 gram atau 100 kilogram. Nah, berapa kebutuhan pakan hariannya? Tinggal dikalikan dengan dosis ataupun persentase pakan yang kita tetapkan. Kalau dalam ini contohnya 3%, maka tadi 100 kilogram dikali 3%, berarti maka kebutuhan pakan hariannya, pakan yang diberikan setiap harinya adalah 3 kilogram untuk 10.000 ekor. Karena bobot biomasnya secara keseluruhan ikan yang dipelihara adalah 100 kilogram. Jadi tinggal dikalikan 100 kilogram dikali dengan 3%, maka akan dapat 3 kilogram. Dan itu diberikan dalam satu hari atau 24 jam. Jadi, kalau bobot rata-rata ikannya itu 1 kilogram, misalnya, contoh yang kedua adalah 1 kilogram. Sementara ikan yang dipelihara itu ada 1000 ekor, maka 1 kilogram dikali 1000 ekor, maka akan ada 1000 kilogram ataupun 1 ton. Nah, 1000 kilogram dikalikan dosis yang ditetapkan, disesuaikan dengan umur ikan tadi itu, maka diperlukan 3 kali 1000. Maka diperlukan 3% dikali 1000, maka diperlukan setiap hari 30 kilogram. Itu diberikan satu hari 24 jam. Nah, terkait dengan frekuensi pemberian pakan, hubungannya dengan frekuensi pemberian pakan. Apa yang dimaksud dengan frekuensi pemberian pakan? Adalah jumlah pemberian pakan per satuan waktu. Misalnya, dalam satu hari diberikan 3 kali. Kadang ada yang menetapkan 2 kali, atau diberikan selama sebanyak 6 kali, 4 kali, dan sebagainya. Nah, seperti yang ada pada tabel di sebelah kanan ini, contohnya ya. Untuk ikan nila, ikan lele yang beratnya tadi itu 200 sampai 600 gram nih misalnya, ini kan diberikan 3 kali. Nah, kalau tadi bobot biomasanya itu 1000 kilogram ataupun 1 ton, ya, maka dikali dengan 3%, pakan hariannya adalah 30 kilogram. Nah, tinggal dalam satu hari kalau ditetapkan 3 kali bisa dibagi. Apakah pertama, pemberian pertama itu 10 kilogram, kemudian yang kedua, pemberian yang kedua itu 10 kilogram lagi, kemudian pemberian yang ketiga itu 10 kilogram lagi. Nah, itu diberikan 30 kilogram 3 kali, diberikan 3 kali sehari dalam waktu 24 jam. Nah, nanti ada hubungannya dengan waktu pemberian pakan. Ya, waktu pemberian pakan. Tapi yang harus dipahami di sini adalah yang pertama terkait dengan penentuan feeding rate atau dosis pakan yang diberikan pada ikan ataupun udang yang dipelihara, yang itu mempertimbangkan bobot biomasa ataupun bobot populasi ikan yang dipelihara. Untuk menentukan bobot biomasa ataupun berat bobot populasi ikan yang dipelihara, caranya adalah
mengalihkan berat rata-rata ikan per ekor dengan jumlah ikan yang dipelihara. Nah, kalau sudah mendapatkan bobot biomas populasi, baru untuk menentukan pakan hariannya, jumlah pakan hariannya atau feeding rate, itu dikalikan dengan dosis yang ditetapkan atau persentase pakan harian yang ditetapkan. Kalau ditetapkan itu 4%, ya 4%, maka bobot biomas dikalikan 4% dan seterusnya. Kemudian untuk frekuensi pemberian pakan, nanti dari total pakan harian yang didapatkan dari perhitungan jumlah pakan harian tinggal dibagi 3, dibagi 2, dibagi 4 gitu, tergantung dari berapa kali pakan itu akan diberikan. Ingat, yang harus diperhatikan frekuensi pemberian pakan itu mempertimbangkan bobot ikan. Jadi seperti tabel yang ada di sebelah kanan ini, untuk ikan yang 5 sampai 30 gram untuk ikan nila dan lele bisa diberikan 5 sampai 4 kali. Kemudian terkait dengan cara dan waktu pemberian pakan. Nah, waktu pemberian pakan itu ya orang mengenal ya bisa jadi dengan dua waktu, yaitu pada pagi hari ataupun sore hari. Tetapi terkait dengan frekuensi pemberian pakan gitu. Untuk waktu pemberian pakan itu bahkan bisa pagi hari, siang hari, sore, bahkan malam hari. Jadi itu akan ada hubungannya, korelasinya antara frekuensi pemberian pakan dengan waktu pemberian pakan. Nah, apakah akan diberikan pagi hari, siang hari, sore, ataupun malam hari? Itu yang menjadi pertimbangannya adalah kebiasaan makan, kemudian kecepatan pencernaan makan dari udang ataupun ikan yang kita pelihara. Contoh, udang karena memiliki lambung semu atau saluran pencernaannya itu sangat pendek sepanjang tubuh udang tersebut, sehingga udang akan cepat kenyang. Kemudian juga akan cepat lapar. Nah, maka kalau pakannya itu dosis hariannya sudah ditetapkan, kemudian itu diberikan hanya 2 kali sehari, maka pemberian pakan itu akan berlebihan. Jatah pertama dan jatah kedua itu akan melebihi dari kemampuan udang untuk mencernanya. Makanya dalam usaha budidaya udang, biasanya diterapkan pemberian pakan itu 4 bahkan sampai 6 kali per hari atau 1 kali 24 jam. Dengan rentang waktu setiap 4 jam diberi makan, setiap 4 jam diberikan pakan, seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena udang akan cepat kenyang karena lambungnya sangat kecil, kemudian saluran pencernaannya sangat pendek, dia akan cepat kenyang dan dia akan cepat lapar. Jadi dalam waktu 4 jam, dia akan lapar kembali dan dia mendapatkan jatah makanan pada periode berikutnya. Kira-kira seperti itu. Tetapi untuk ikan-ikan yang memiliki lambung lebih besar, biasanya frekuensi pemberian pakannya lebih sedikit. Bisa hanya 2 kali, bisa hanya 4 kali, atau bahkan 3 kali, seperti itu. Nah, kemudian pemberian pakan seperti ikan lele, itu karena lebih aktif pada sore hari ataupun malam hari, biasanya persentase dari 3 kali pemberian pakan, maka porsi yang ketiga pada malam hari itu akan diberikan lebih banyak. Contohnya seperti ini. Jika pemberian pakan harian itu memerlukan pakan hariannya itu 100 kilogram, maka pemberian pakan pada pagi hari atau menjelang siang itu bisa diberikan 20 kilogram, kemudian pada sore hari bisa diberikan 20 kilogram ataupun 30 kilogram, gitu. Maka pada malam harinya bisa diberikan 30 kilogram ataupun 40 kilogram, gitu. Jadi pada malam hari diberikan porsi yang lebih banyak, gitu. Karena apa? Karena ikan lele dia akan lebih aktif makan pada malam hari.
Jadi itu terkait dengan waktu pemberian pakan. Nah, kemudian, nanti ada beberapa hal yang diperhatikan terkait dengan cara pemberian pakan. Nah, cara pemberian pakan ada 2 yang dikenal secara manual. Nah, secara manual ini yang dimaksud adalah kita memberikan pakan itu secara langsung menggunakan tangan seperti itu, dengan cara ditebar secara merata. Ditebar secara merata di permukaan kolam ataupun permukaan tambak. Ada juga pemberian untuk ikan-ikan tertentu, terutama lele misalnya, benih lele ukuran kecil itu pada titik tertentu, seperti itu, di satu titik. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian cara yang lain adalah menggunakan alat. Nah, penggunaan alat ini banyak jenis gitu, ada yang auto feeder, jadi secara otomatis gitu di-setel mengenai waktu-waktu pemberian pakannya. Ada juga menggunakan sistem kontrol, menggunakan IT. Sekarang sudah punya pemberian pakan seperti itu. Nah, nanti yang harus diperhatikan cara pemberian pakan itu nanti dalam untuk tambak udang khususnya itu akan dievaluasi. Evaluasi apakah terkait dengan nafsu makan ikan, kemudian faktor-faktor kualitas air yang mempengaruhi nafsu makan ikan, ada tidaknya sisa pakan, kemudian kurang atau tidaknya setiap frekuensi pemberian pakan, waktu pemberian pakan. Nah, itu nanti akan disesuaikan. Biasanya kalau jatah pagi hari itu dia 3 kilogram misalnya, tahu-tahu setengah jam ataupun 1 jam sebelum pemberian pakan, cek ancau biasanya di udang itu ternyata habis gitu, nah itu biasanya akan ditambahkan. Itu akan lebih detail kita akan bahas pada sesi pertemuan berikutnya. Baik, saya kira itu untuk materi yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Ini ada evaluasi terkait dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Silakan dikerjakan pada kertas folio bergaris, kemudian nanti dikumpulkan. Namun sebelum dikumpulkan dalam bentuk fisiknya, silakan di-scan ataupun difoto dan dikirim melalui email ataupun WhatsApp pribadi Pak Budi. Ada 8 komponen pertanyaan yang silakan Anda kerjakan. Yang pertama adalah jelaskan pentingnya manajemen pakan dalam budidaya ikan dan udang. Kemudian yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan keamanan pakan. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan yang dimaksud nilai bioekonomis pakan. Kemudian yang empat, jelaskan yang dimaksud dengan nilai ubah ataupun konversi pakan. Kemudian yang kelima, jelaskan yang dimaksud pakan alami dan pakan buatan. Perbedaannya itu apa? Yang keenam adalah sebutkan dan jelaskan komponen-komponen yang harus dipertimbangkan ataupun diperhatikan dalam manajemen pemberian pakan. Dan yang ketujuh adalah jelaskan bagaimana menentukan feeding rate ataupun pakan harian ikan ataupun udang. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, jelaskan keunggulan serta kelemahan dari pemberian pakan secara manual dan menggunakan alat. Saya tambahkan sebelumnya ya, terkait dengan pemberian pakan manual ya. Keunggulannya adalah kita bisa mengontrol, kita bisa memperhatikan gitu ya. Pada saat kita berikan pakan ikan gitu, kita tidak berikan secara langsung sehingga kita bisa kontrol. Pada saat ikan tidak memiliki nafsu makan yang baik, kita bisa tahan, kita tidak berikan pakan itu secara keseluruhan. Nah, itu keunggulan. Hanya kelemahannya adalah kita memerlukan waktu. Ya, perlu tenaga seperti itu. Kadang juga diganggu oleh cuaca. Untuk tambak dengan areal yang lebih luas itu kelemahannya di situ. Biasanya operator itu akan ogah-ogahan, enggan akan turun memberikan pakan. Sedangkan untuk yang pakan menggunakan alat ataupun auto feeder itu akan otomatis pemberian pakan akan terjadwal sesuai dengan waktu yang diberikan. Hanya kelemahannya adalah tidak bisa mengontrol terkait dengan jika terjadi penurunan nafsu makan ikan
ya penurunan nafsu makan ikan, maka pakan akan tetap diberikan sesuai dengan jatah yang diberikan sesuai dengan timeline ataupun waktu yang telah ditetapkan. Itu tadi karena poin yang ke-8 ya belum Pak Budi jelaskan, ya belum saya jelaskan terkait dengan keunggulan dan kelemahannya. Itu bonus, silakan dikerjakan. Baik, saya kira demikian. Terima kasih atas waktunya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.